Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Perkenalkan saya Muhammad Badarudin, biasa dipanggil Bang Badar. Saya adalah co-founder dari Second for Coffee, sebuah specialty coffee yang berasal dari Bali. Dan di kesempatan sore hari ini saya sangat berterima kasih untuk menjadi moderator di sesi kita yang kedua ya, di hari ini, di hari kedua maksudnya, mengenai culinary diplomacy. Dan sebelumnya saya akan memperkenalkan dua orang wanita yang sangat inspiratif yang akan menjadi narasumber kita di sore hari ini. Yang pertama adalah Nyonya Ade sebagai seorang culinary storyteller. Jadi ini profesi yang sangat unik dan saya pengen banget nih ngulik dari Nyonya Ade nih ya. Kira-kira story behind it, kenapa jadi seorang culinary storyteller dan gimana misinya Nyonya Ade memperkenalkan kuliner Indonesia ke dunia. Kemudian yang kedua saya akan panggil Mbak Heli sebagai founder dari Javara, sebuah perusahaan yang mempunyai misi untuk memperkenalkan ingredients, food dan benda-benda yang terkait kuliner Indonesia yang terlupakan sehingga dikenal oleh dunia. Nah, silahkan duduk Mbak. Sebelumnya aku mohon maaf juga nih kalau suaranya agak seksi ya karena baru recovery. Di sini aku pengen tanya dulu nih, teman-teman ada yang backgroundnya di kuliner atau di bisnis kuliner? Oke, ada beberapa. So I hope that this session will be very fruitful for you guys. Jadi nanti setelah kita talk show bisa sambil ngobrol dan Q&A. Dan sebelum aku lanjut, mungkin Oke, di topik hari ini kita akan membahas mengenai bagaimana perjalanan kuliner Indonesia ke dunia. Dan kita akan diskusi dengan Nyonya Ade dan Mbak Heli bagaimana pengalaman-pengalaman beliau memperkenalkan kuliner Indonesia itu dengan caranya masing-masing. Dan mudah-mudahan ini akan menjadi inspirasi buat teman-teman yang mungkin baru memulai usaha kuliner atau mungkin punya misi yang sama dan nanti kita bisa ngobrol lagi setelahnya. Nah, aku mungkin pengen ngobrol dulu kali ya dengan Nyonya Ade dan Mbak Heli gitu ya. Kenapa sih memutuskan masuk ke industri kuliner dan kenapa mungkin Nyonya Ade memutuskan untuk menjadi seorang culinary storyteller dan Mbak Heli sendiri mungkin sebagai seorang culinary diplomat. Kalau orang bilang di luar ya ada diplomat gitu ya. Mungkin Mbak Heli ini salah satu diplomat kulinernya Indonesia gitu kan. Nah kenapa sih Mbak memilih ke arah situ sih? Boleh gak diceritain dulu Mbak? Dari aku dulu? Boleh. Oke, halo selamat datang semuanya, terima kasih. Kalau aku memang dimulai dari kecintaan terhadap kuliner. Aku lahir dari keluarga foodie, tapi kalau ditanya kenapa sih akhirnya memutuskan untuk terjun dan mempromosikan masakan Indonesia, lebih karena akhirnya sadar kekayaan kuliner Indonesia itu luar biasa. Tradisi budaya kuliner yang terkait di belakangnya juga sangat besar. Sehingga kalau misalnya kita yang tinggal di sini tidak mengapresiasi itu, alangkah sayangnya. Karena kalau kita bicara mengenai 12 sampai 15 tahun sebelum ini, orang-orang hanya lebih bangga ketika bisa makan di restoran-restoran bermasakan barat gitu. Terhadap masakan Indonesia kadang-kadang ngerasa ini kan yang ada di rumah. Tidak melihat betapa kayanya dan kita yang sebenarnya sangat beruntung untuk berada di sini dan bisa menceritakan itu terhadap halayak internasional pada khususnya. Nah kalau Mbak Heli sendiri gimana nih Mbak? Kenapa menjadi seorang culinary diplomat? Sebenarnya kalau saya starting point-nya itu adalah di agriculture-nya, Oh, di produknya. Jadi kebetulan saya nggak punya background sama sekali di kuliner. Background saya adalah lawyer. Wow, Dan expertise saya adalah untuk di hak kekayaan intellectual property rights. Nah persentuhan saya dengan petani-petani indigenous gitu ya, petani-petani yang masih memelihara kearifan lokal Indonesia, itu karena saya memberikan pro bono legal advice. Oke, jadi pertamanya ada project pro bono ke para Pro bono petani. legal advice karena mereka ada masalah kontrak dibohongin oleh eksporter, karena mereka nggak bisa baca kontrak, ada yang dikriminalisasi oleh seeds company. Nah ternyata case-nya ada banyak.
gitu kan, sampai ada satu titik di mana saya dan suami kita traveling nggak tahu tuh berapa bulan gitu ya istilahnya. Jadi pergi ke tempat mereka, makan ke tempat mereka, kita tinggal di rumah mereka, ke kebun bareng sama mereka, kemudian masak bareng. Nah di situ karena memang saya hobinya masak, makan, jalan-jalan, kebetulan sebelum Javara berdiri saya sudah traveling ke 40 negara. Nah jadi pada waktu kemudian ngelihat bahan-bahan makanan yang lucu-lucu, kayak anak kecil masuk ke toko permen, kalap gitu kan, kalap, ih kok ini nggak pernah tahu. Jadi itu saya pertama kali tahu bahwa Indonesia itu punya 7.000 jenis padi sebelum tahun 60, 7.000 jenis. 7.000 jenis Mbak? Termasuk ada yang warnanya pink, ada warnanya ungu, bahkan terakhir kita bikin jamuan yang separuh Merah merah, separuh putih. Jadi Dari dalam abad satu ke-10, spesies itu dalam dua satu warna? bulir, Satu separuh bulir. merah, separuh putih. Nah kemarin saya baru pulang juga dari Bali, kita launch untuk inspirasi Majapahit. Kita pakai beras yang dipakai dari abad ke-13, khusus dari desa yang melayani Raja-Raja Majapahit. Nah jadi sebenarnya dari situ kita belajar satu secara keanekaragaman hayati sangat kaya. Kedua dari sisi kebudayaan pangannya itu juga sangat kaya, bahkan sesuai dengan tren-tren global health diets. Nah jadi mulai banyak yang gluten intolerance, vegan, segala macam. Jadi semua tren yang sekarang seksi itu sebenarnya di Indonesia udah ada semua dan itu saya ketemu di kampung-kampung itu. Jadi kalau orang dulu bercanda gitu ya, orang makan salad gitu ya, kita udah punya gado-gado sebenarnya kan? Nah sekarang orang bilang edible flower. Ya Iya. Allah dari dulu kita makan bunga pepaya, Kembang jantung turi. pisang, kembang turi, bunga Iya. kecombrang bukan hal yang baru. Iya. Gitu. Nah jadi kalau saya berangkatnya dari produk. Nah habis itu kami di-challenge oleh petani-petani bagaimana supaya warisan pangan Indonesia itu bisa pass on ke next generation. Jangan sampai punah. Karena pesan saya ingat itu pesan Mbah Suko, dia bilang begini, Mbak Heli lupakan Mbah Suko, saya sudah tua. Tapi bagaimana warisan pangan yang diberikan oleh Tuhan untuk bumi Nusantara jangan sampai punah, janganlah kita menjadi umat yang tidak bersyukur. Sudah diberikan berlimpah tapi kita abaikan. Itulah yang kemudian terjadi stunting, malnutrisi. Seharusnya nggak perlu. Kenapa? Karena itu berlimpah. Nah akhirnya saya percaya bahwa sustainable consumption akan hanya terjadi apabila ada sustainable production. Sustainable production akan lahir karena sustainable consumption. Untuk sustainable consumption maka produk itu harus dibawa ke pasar. Biarlah konsumen berpartisipasi untuk mengkonsumsi terus sehingga ada insentif bagi petani-petani untuk terus menanam. Jadi sebenarnya kalau kita lihat tak kenal maka tak sayang tuh beneran berlaku di industri ini ya Mbak ya? Betul. Karena mereka nggak tahu makanya mereka nggak sayang dan mereka nggak konsum gitu ya. Betul. Nah ada komentar suami saya bilang gini, Dede mereka nggak perlu lawyer. Yang mereka perlukan adalah akses ke pasar yang respectful dan fair. Waktu itu kerjaan saya sebagai konsultan untuk international organization. Kerjaan saya cuma bikin proposal sama bikin laporan. Terus kata suami saya, sebenarnya kerjaan kamu tuh manfaatnya apa sih gitu. Nah jadi dari situ akhirnya udah jadi bagian dari solusi aja mata rantai gitu. Wow, interesting nih Mbak. Jadi aku lihat ada beberapa poin nih. Pertama mengenai warisan leluhur, kemudian masalah sustainability, kemudian masalah budaya. Nah ngomong-ngomong soal budaya, ini kan something yang sangat Indonesia itu punya banget kekayaannya. Dan aku pengen tanya nih ke Nyonya Ade pada khususnya sebagai seorang storyteller, culinary storyteller. Kira-kira pada saat perjalanan Nyonya Ade sebagai seorang storyteller, itu apa sih learning mungkin atau experience yang mungkin paling besar atau paling memorable dalam perjalanan Nyonya Ade sebagai seorang culinary storyteller mengenai budaya kuliner Indonesia sendiri? Oke, kalau misalnya ceritanya sendiri sih sangat panjang. Apa yang kita mau ceritakan dari balik sebuah pangan gitu ya, sebuah menu misalnya. Tapi yang paling challenging adalah bagaimana mengenalkan orang untuk tasting bareng. Misalnya salah satu yang sering aku lakukan adalah membawa tamu dari luar negeri, biasanya antara tim chef atau beberapa tamu kenegaraan. Misalnya datang ke Jakarta harus dibawa kemana aja nih, nyobain apa. Sebagai storyteller kita pengen sekali menceritakan sesuatu yang sangat eksotik. Tapi tidak semudah itu. Tidak semua orang itu cukup eksperimental dan punya jiwa eksploratif untuk mencoba sesuatu yang totally new. Jadi sebenarnya kita harus melihat asalnya mereka dari mana. Apa yang biasa mereka santap. Sehingga kalau kita mengenalkan sesuatu dimulai dari kira-kira makanan yang mereka nggak kaget. Contoh paling mudah misalnya hampir semua negara kenal chicken soup. Biarpun beda-beda resepnya. Jadi di situ aku akan mudah untuk masuk lewat soto ayam. For example, kita punya chicken soup. But this is our version of chicken soup.
Semua orang rata-rata di setiap negara mengenal barbecue dengan caranya masing-masing, dengan bumbunya masing-masing. Jadi itu juga titik termudah kita untuk mengenalkan sate. Sate di Indonesia itu kan lebih dari 50 jenis ya Mbak ya. Berbagai daging, berbagai saus, dan kompleksitas itu yang membuat sate kita jadi sangat menarik. Kalau biasanya orang Malaysia bilang they have their own sate gitu. Iya kita juga punya, sedikit berbeda karena apa? Kita tidak hanya punya peanut sauce, kita punya saus kacang, bahkan ada beberapa sate yang bumbunya itu terbuat dari tempe. Ya jadi menarik bahwa kita tidak perlu ragu, oh orang nggak akan suka. Kita tinggal cari point of view-nya, kalian makan apa? Kita cari bahan yang serupa, tapi mulai ditarik bahwa inilah bedanya. Apakah rempahnya, apa cita rasa tertentu, atau metode tertentu. Itu yang jadi menarik. Nah kalau misalnya ditanya apa sih cerita yang paling berkesan, akhirnya adalah ketika bisa menceritakan tentang kekayaan tradisi budaya pangan Indonesia ke halayak luas, halayak internasional. Misalnya lewat masakan. Karena kadang-kadang orang kalau cuma baca, oh menarik banget. Everything is on Google. Kamu bisa lihat, oh wah masakan Indonesia hebat banget nih, ada rendang, ada gudeg. Tapi cuma membayangkan itu tidak cukup. Harus dikasih coba. Makanya buatku sangat beruntung ketika bisa mendapatkan kesempatan untuk pergi ke luar negeri, masak untuk beberapa acara. Karena buatku orang harus nyicipin langsung, so they know. Kalau mereka udah nyicipin rendang for example, baru mereka bisa baca resep dan mencoba untuk memasaknya. Kalau enggak, mereka cuma baca buku resep, itu mereka nggak bisa tahu apakah hasil akhir ini yang mau dikejar. Oh, target rasa akhirnya itu ya? Target rasa akhir. Jadi buatku misalnya aku tiba-tiba punya buku resep masakan Peru, tapi aku tidak pernah makan. Untuk mencoba tuh aku nggak tahu apakah benar hasil ini yang dituju. It's the same, makanya akhirnya waktu itu sempat ada kesempatan bareng sama Mbak Heli kita ke Qatar untuk Qatar International Food Festival. Dan di sana kita berkesempatan untuk masak rendang. Selain rendang Mbak Heli juga bawa nasi biru. Nah nasi biru ini sesuatu yang menarik karena nanti Mbak Heli bisa cerita, bentuknya aja sudah menarik. Orang nggak perlu makan untuk langsung ingin tahu gitu kan, ngelihat nggak ada di tempat lain nasi biru. Yang pas dibuka aromanya tuh kelapanya keluar, ada rempah-rempah seperti ada aroma serai dan lain-lain. Dan setelah orang makan baru mereka paham, oh ini yang namanya rendang, ini yang namanya nasi biru. Dan tidak hanya disampaikan sebagai sesuatu yang secara wujud menarik, tapi ada ceritanya, ada storytellingnya. Kenapa nasi biru? Tujuannya apa sih warna ini ditampilkan? Itu kan kita present supaya orang tidak hanya mendengar. Orang bisa experience sehingga next time mereka jadi paham kira-kira kuliner Indonesia itu seperti apa. Nah ini menarik banget nih Mbak mengenai gimana memperkenalkan itu ke audiens gitu ya. Dan mungkin dari pengalamannya Nyonya Ade dan Mbak Heli. Terutama pada saat kemarin ya, kita kan tahun lalu di Bali ada G20 ya. Dan Nyonya Ade sebagai yang bertanggung jawab nih untuk memilih menu-menunya. Dan itu kan menghadapi audiens dari berbagai background negara. Dan mereka mungkin punya protokoler dan punya dietary restriction sendiri. Nah itu gimana prosesnya Mbak? Sehingga akhirnya memang kita bisa memperkenalkan menu-menu asli Indonesia ke halayak yang mungkin sangat luas ya. Termasuk juga mungkin bagaimana si makanan ini dibuat dan bagaimana ini juga akan comply dengan dietary restriction yang mereka miliki mungkin ya. Terutama untuk para kepala negara. Itu prosesnya bagaimana tuh Mbak? Jadi untuk proses sendiri kan kalau nggak salah waktu itu G20 di bulan Oktober ya. Oktober, tapi kita sudah mulai memikirkan menu itu dari bulan Januari. Kita sudah memilih siapa yang nanti akan supply untuk daging dan lain-lain. Di situ sebenarnya aku juga baru pertama kali terlibat karena terlibat oleh tim Pak William Wongso gitu ya. Di situ kita tahu bahwa tidak bisa sembarangan untuk memamerkan, kita pasti pengen kasih tahu semuanya, kita punya coto, punya apa segala macam. Tapi harus dipikirkan sesuatu yang semua orang bisa makan. Elemennya tidak terlalu banyak, udah pasti harus halal, ukuran gramasi pun ditakar. Jadi kenapa harus ada rendang? Karena rendang is widely known, semua orang tahu. Tapi kita tidak akan membuat rendang, kita membuat steak dengan saus rendang. Ada sup yang terpaksa kita take out last minute karena memang waktu santapnya ternyata di-cut jadi 45 menit. Tapi sup itu isinya sup seafood dengan bumbu-bumbu Batak, jadi sup arsik. Di Batak sendiri sebenarnya kalau mau makan arsiknya itu biasanya pekat sekali bukan sebagai sup. Sajian berkuah isinya ikan. Nah ini kita tampilkan ada udang dan lain-lain. Kenapa? Karena kita mau kasih tahu kita negara maritim. Jadi kita menonjolkan bahan-bahan yang memang kita punya,
sekaligus juga cita rasa Indonesia dari beberapa daerah. Jadi sebenarnya ada hidden message-nya gitu Mbak ya. Betul. Dari pilihan-pilihan menu ini, pilihan ingredients-nya sehingga audiens itu bisa tahu bahwa Indonesia tuh sekaya ini gitu ya. Betul. Wow, wow. Dan tadi aku juga pengen tanya tuh, kan Nyonya Adi sama Mbak Heli pernah kolaborasi di Qatar waktu itu ya dengan Jafara juga. Mungkin Mbak Heli bisa cerita juga Mbak yang di Qatar itu prosesnya seperti apa sih, dan mungkin Jafara sendiri gitu ya dengan punya misi culinary diplomasinya gitu ya. Bagaimana sih dan mengapa melakukan misi kuliner itu sendiri Mbak, culinary diplomasinya itu? Oke, mungkin kalau saya kalimatnya lebih kepada gastrocultural diplomacy. Gastrocultural Karena diplomacy. di dalam gastro itu lebih in depth, ada elemen-elemen beyond cuman makan. Gitu, ada filosofi, ada values, ada traceability gitu ya. Nah, kemudian ada budaya di situ gitu. Nah, jadi kalau di Jafara kita memang selalu menggotongnya adalah gastrocultural diplomacy. Nah, sebenarnya justru gini Mas Badar, karena saya ini awam sekali, saya tidak berangkat dengan orang yang punya background di kuliner gitu kan. Jadi kan sibuk belajar kanan kiri depan belakang. Kemudian saya mulai pelajari Korea gimana ya mempromosikan, Thailand gimana mempromosikan dia punya makanannya. Kemudian Jepang bagaimana gitu. Nah, dari situ saya belajar bahwa ternyata apa yang mereka lakukan di dalam aktivasi-aktivasi di luar negeri, gastrodiplomasi mereka itu atau culinary diplomasi mereka itu sangat jelas missionnya apa. Jadi itu yang kita harus berangkat dulu, tujuannya apa. Jadi bukan hanya buat seneng-seneng nice gitu kan, enggak, tapi harus spesifik. Jadi mereka ada 3 yang mereka 4 sebenarnya. Trade, jadi harus mendorong trading dari produk-produk yang asalnya dari negara tersebut, ya kan, satu trading. Kemudian yang kedua adalah tourism, dan yang ketiga adalah investment. Ini 3 yang mendasar dari apapun yang dilakukan selalu harus generating salah satu, syukur-syukur lebih banyak dari 3. Tapi ada yang keempat. Yang keempat tujuan dari cultural diplomacy ini adalah untuk nation branding. Bagaimana membangun branding suatu negara di luar. Nah, jadi kalau kita udah bicara branding berarti kita harus tahu identitas kita apa what makes us unique. Jadi our unique DNA-nya gitu ya. Uniknya apa? Nah, uniqueness Indonesia itu dibangun oleh 2 hal. Satu, keanekaragaman hayati, karena Indonesia itu negara kalau hanya dari daratan kita nomor 2 megabiodiversity terkaya setelah Brazil. Tapi kalau kita kombinasi antara marine dan daratan, Indonesia itu nomor 1. Jadi 1 dari sisi keanekaragaman hayatinya. Jadi ragam bahan makanan itu luar biasa. Kemudian yang kedua adalah kita ada lebih dari 700 ethnic groups. Setiap ethnic groups ada budaya pangan. Dan ini jadi aset sebenarnya untuk menggali. Tadi Batak dengan arsiknya, nanti Ternate dengan masak nasi kembarnya. Jadi masing-masing Papua dengan masak bakar batu gitu ya. Nah, jadi ini menjadi 2 hal ini yang sebenarnya menjadi aset kita untuk membangun daya pembeda. Karena branding is about bagaimana you have daya pembeda, tapi daya pembeda itu juga menjadi value dari kita. Nah, jadi kalau dibicara mengenai apa yang kami lakukan adalah kita mencoba cari angle tadi gitu. Nah, yang di Qatar itu lebih kepada nation branding. Jadi untuk Indonesia as a culinary countries. Sebagai negara dengan kekayaan budaya pangan. Richness-nya Jadi ya. budaya pangan karena kita datang dalam konteks tahun budaya Indonesia Qatar. Nah, sehingga yang memang kita angkat itu adalah dari sisi kekayaan budayanya gitu. Nah, jadi mungkin bisa dibantu, tadi saya ada video, Iya, betul ya. ada video 1 menit tentang apa yang kita lakukan di Qatar bersama dengan Mbak Ade. Boleh teman-teman dari FOH silakan. Dalam rangka Tahun Persahabatan Qatar dan Indonesia, Jafara diundang oleh Dirjen Kebudayaan dan juga KBRI Qatar untuk mengkonsepkan, mengkurasi, dan mengorganisir culinary events for Qatar Years of Culture and Qatar International Food Festival 2023. Ini merupakan bentuk nyata Jafara untuk aktif mempromosikan produk pangan warisan Indonesia secara global, yaitu melalui kegiatan gastrodiplomacy. Founder Jafara, Ibu Helianti Hilman, menggandeng food storyteller Ade Putri dalam rangkaian acara tersebut. We are very honored and happy karena beberapa produk Jafara digunakan pada jamuan Qatar Creates hosted by Sheikha Al-Mayasha. Salah satu event yang Jafara gelar adalah Cultural Dinner.
Selain menyajikan menu makanan fusion, di mana bahan pangan terpilih dari Indonesia meets Qatari cuisine, Ibu Helianti Hilman juga menceritakan tentang cultural origin dari ingredients tersebut. Selanjutnya, ada event live cooking demo featuring Indonesia's heritage food culture yang disaksikan oleh publik. Ibu Helianti memasak nasi biru dan Ade Putri memasak rendang dengan daging domba untuk memperkenalkan makanan khas Indonesia di Qatar as part of gastro diplomacy. Masih ada acara lainnya yang Jafara ikuti selama di Qatar. Yuk cek video part 2. Wow, menarik banget ya teman-teman ya. Jadi bagaimana kita ngebawa misi tadi ya, misi diplomasi Betul. kuliner Dan tadi itu ya. membuka pintu buat kita. Jadi kami di Jafara kami udah ekspor ke lebih dari 33 negara di 5 benua. Wow, Nah yang menarik sebenarnya bukan ekspornya. Yang menarik adalah bahwa produk kami datangnya dari remote and rural Indonesia. Dari pelosok dan pedesaan Indonesia dan dihasilkan oleh komunitas. Tapi standarnya udah masuk ke standar internasional. nah berarti kan kalau kayak gitu Mbak, pada saat mereka mencoba tadi ancient ingredients, traditional food atau bahkan mungkin national foodnya Indonesia, itu akan men-trigger curiosity-nya mereka. Yang mana mungkin kalau yang aku lihat salah satu apa yang dilakukan adalah pasti memanggil mereka untuk datang ke Indonesia. Untuk merasakan secara langsung, untuk melihat langsung bagaimana bahan-bahan ini diolah di daerahnya misalnya begitu ya. Nah kalau kita ngomongin aspek pariwisatanya tadi Mbak, pada saat mereka mencoba kulinernya, bagaimana kita menghubungkan antara culinary diplomasi tadi pada saat kita memperkenalkan kekayaan budaya pangan Indonesia untuk men-trigger mereka untuk datang ke Indonesia untuk merasakan experience dan melihat secara langsung apa yang ada dilakukan oleh para masyarakat yang mengelola bahan-bahan itu sendiri, yang menumbuh atau para smallholder farmers yang menanam bahan-bahan tadi gitu ya. Nah itu bagaimana cara mengkonekkan message-nya tadi itu mungkin buat Mbak Adi juga ataupun Mbak Heli. Kalau belakangan ini aku sudah melakukan beberapa culinary trip bekerja sama dengan beberapa partners gitu ya. Jadi yang kita lakukan bukan hanya mengenalkan orang dengan makanannya. Karena orang kalau mikirin culinary trip berarti kenyang terus nih ya. No, kenyangnya itu lahir batin. Jadi kalau misalnya kita ngasih tahu sebelum sampai menjadi sebuah sepiring makanan yang nikmat gitu. Ini bahannya gimana sih, dapat dari mana? Prosesnya seperti apa? Karena sebenarnya itu yang seksi. Misalnya kalau ke Bali, ke Amet gitu ya, melihat bagaimana si garam ini dibuat. Orang kan selama ini tiba-tiba taunya asin, bahkan nggak tahu bahwa garam itu tidak sekedar asin. Setiap garam yang dihasilkan dengan berbagai proses dari berbagai sumber mata air atau dari air laut misalnya, itu akan menghasilkan kadar asin yang berbeda, bentuk yang lumayan unik. Karena kalau dari Jafara ada satu garam yang aku sampai sekarang kayak, kok garam bentuknya piramid, dibuatnya gimana? Bentuknya piramid? Bentuknya piramid dengan ukuran yang berbeda, ada yang kecil, ada yang besar. Dan ini ternyata dilakukan secara natural. Justru proses-proses ini yang menarik. Kemarin misalnya kayak aku pergi ke daerah Brebes, ada namanya garam rebus. Kita orang Indonesia pun kan akan bertanya, kok garam rebus? Dan garam itu makanya kalau di resep nggak bisa dibilang setengah sendok teh atau apapun, karena sebenarnya kita harus icip dulu. Kadar asin setiap garam itu akan sangat berbeda. Nah hal itu yang kita bangun setelah melihat proses pembuatan garam misalnya bagaimana ikan-ikan ditangkap, bagaimana misalnya pengolahannya. Jadi orang itu mendapatkan storytelling itu lengkap. Bukan hanya buatan, narasi yang buatan saja, tapi mereka bisa lihat dan harapannya dengan itu mereka jadi lebih appreciate semua yang disantap. Dan cerita itu tidak jadi putus sampai udah selesai makan kenyang. Karena mereka ingat terus, prosesnya mereka ingat banget bagaimana sih gula aren itu dihasilkan. Kenapa gula aren bisa beda dengan gula kelapa. Hal-hal ini yang kita tawarkan untuk orang jadi tahu. Dan yang sebenarnya kita coba sarankan ke pemerintah, kita bisa nggak ya bikin kayak ada, ketika tourism ini disangkut pautkan dengan kuliner, jadi contohnya misalnya aku pas terakhir ke Vietnam gitu ya, itu ada trip kuliner, kita bayar sekian puluh dolar, dalam waktu 4 jam kita dibonceng naik motor dan kita akan dibawa jalan-jalan belusukan, mengenal beberapa pangan, tapi itu ditanya dulu sama dia, alerginya apa, nggak bisa makan apa. Mereka akan bawa ke tempat-tempat dengan banyak cerita. Nah Indonesia setiap tempat mau kota besar mau desa ceritanya banyak banget. Itu kan tinggal dikurasi. Sebenarnya perlu juga kurasi karena apa? Kita perlu punya standar tertentu. Banyak orang suka bilang gini, masakan Indonesia emangnya aman? Itu kan ada yang pinggir jalan dan lain-lain. Tapi dengan kita kurasi misalnya kita memberikan
label tertentu untuk tempat yang sudah kita pilih, semua orang akan berlomba menaikkan kualitas mereka. Bukan mengubah produk, tapi setidaknya mereka tahu bahwa produk mereka memang layak disantap oleh siapapun. Bahan-bahannya dipikirkan, kualitasnya juga dipikirkan. Dan ini kalau misalnya integrated semuanya jadi sebuah ekosistem yang sangat baik. Mau produsen, petani, orang-orang yang membuat produk baik gitu. Dan konsumennya ini jadi bagus banget. Tidak hanya sekedar yang kuliner sendiri, yang travel sendiri. Karena integrated dan jadi sesuatu yang sangat baik. Nah berarti kan tadi keywordnya adalah bagaimana tadi integratednya, experience-nya dikurasi dan mereka mengetahui bahwa ini gak cuma enak gitu ya, tapi ini juga comply with the standard global health dan seterusnya gitu ya. Dan kalau aku lihat kan ini juga salah satu misinya Javara ya Mbak ya, di mana untuk memperkenalkan bahan pangan yang mungkin terlupakan, tapi bagaimana ini juga tetap bisa, ini tetap comply loh. Kalau lo vegan, kalau lo misalnya punya dietary restriction, lo lactose intolerant atau mungkin punya kendala kesehatan lainnya. Nah di Javara sendiri sudah melakukan itu berarti Mbak ya, bagaimana melakukan matchmaking lah antara bahan pangan yang terlupakan tadi dengan standar global dan health saat ini gitu trennya. Iya, kami ini dipaksa dewasa lebih cepat daripada waktunya. Jadi pada waktu 2009 Javara mulai berdiri dan memasarkan di pasar domestik. Ternyata pasar domestik tidak siap waktu itu untuk produk-produk yang aneh-aneh pangan warisan itu belum bisa menjadi tuan rumah di negara sendiri. Nah sehingga otomatis kita terpaksa melakukan ekspor. 2011 kami mulai melakukan ekspor hanya satu negara, satu produk, mungkin waktu itu hanya sekitar 2 kontainer gitu ya. Ternyata memang dengan kekuatan narasi budaya standar, jadi kita memang langsung masuk, jadi dipaksa untuk istilahnya untuk dewasa, itu salah satunya dari sisi food safety standards dan standar sertifikasi. Jadi kami punya produk itu bersertifikasi internasional untuk organik, standar Eropa, Amerika, Jepang. Kami saat ini punya 166 produk yang sertifikasi standar Eropa, 160 standar Amerika, 111 standar Jepang. Dan kita punya the longest list certified organic. Dan kembali lagi saya ingatkan ini adalah produk basisnya komunitas, bukan industri, bukan pabrikan. Jadi yang menarik di situ gitu kan, produk boleh produk kampung tapi standarnya bisa masuk ke supermarket internasional. Nah jadi justru tantangan terbesar tadi seperti menjembatani tadi itu menjadi salah satu kunci. Nah bagaimana kami mencoba untuk mencegat semua lini terkaitannya dengan tadi pariwisata, kita cegat di semua sisi. Jadi di negara-negara tujuan itu kami melakukan seperti yang dilakukan di Qatar, kami sudah lakukan di Italia bahkan sampai di Sisilia. Oh, sampai ke Sisilia. Karena produk Javara diekspor ke Italia sejak 2012, 220 toko dari Sicily sampai ke utara Italia. Gitu. Nah kami sudah melakukan di Portugal, di Spanyol, di Afrika Selatan. Jadi itu memang kita harus muter. Kenapa? Tak kenal maka tak sayang gitu kan. Karena nobody knows Indonesia. Thai food everybody knows kan. Tuh, kemudian Japanese, Korean gitu kan. Even Malay itu juga cukup kencang. Tapi Indonesian food orang masih apa sih? Ujungnya nasi goreng lagi gitu kan. Seperti itu gitu. Bahkan ada yang mengira di Jerman dulu nasi goreng dikiranya itu Chinese food. Karena semua Chinese restoran jualan nasi goreng dengan nama nasi goreng. Nah jadi satu kita jegat dari sana karena akhirnya mereka ngelihat begitu, nasi biru, ternyata nasi biru itu ada maknanya. Ini dari ancient culture kita itu simbol permintaan maaf. Jadi kalau message-nya ya. Message-nya adalah sebagai wujud permintaan maaf. Jadi setiap warna infuse itu ada message-nya. Warna kuning adalah celebration dan rasa syukur. Makanya ada identik tumpengan tuh nasi kuning. Nasi gitu kuning itu karena itu adalah selebrasi gitu. Nah jadi itu yang kemudian kita perkenalkan. Itu kan kita nyegatnya di pasar. Kemudian begitu pasar tertarik, kemudian kita nyegatnya di mana? Makanya kita meng-create di Kemang itu flagship store. Nah di mana flagship store itu kita mengatakan one store, one archipelago. Karena semua produk terbaik dari Aceh sampai Papua ada di sana. Karena kami bermitra dengan lebih dari 10.000 petani, perimban, nelayan, food artisan across Indonesia dan kita bisa munculkan produk-produk terbaik. Nah bahkan flagship store kami di Kemang itu menjadi destinasi bagi internasional. Jadi parlemen UK datang, parlemen Amerika datang, menteri luar negeri New Zealand datang, study tour dari university di Amerika, university di Eropa, university di Asia gitu ya. Nah itu kita juga harus mencegat juga di situ gitu, istilahnya ada gateway-nya. Tetapi ada yang paling penting, pertanyaan saya satu, bagaimana community can benefit
dari apa yang dilakukan ini. What's in it for the What's people in that's it for the involved? community. Jangan sampai kita punya 5 top destination, hanya investor yang diuntungkan, tetapi local community tidak dapat apa-apa. Itulah kemudian melalui Javara Academy, kami punya sekolah seniman pangan, di mana itu melatih bagaimana komunitas-komunitas lokal itu bisa mengubah food culture-nya menjadi aset untuk destinasi wisata. Nah, boleh dibantu untuk disetel, saya ada 1 minute video, itu adalah program Gastrocultural Tourism program kita di Flores, di mana kita memberikan pelatihan buat komunitas-komunitas itu untuk bisa menawarkan apa yang mereka punya sebagai suatu destinasi wisata. Di bagian pertama videonya itu adalah apa yang sudah mereka praktekkan di desanya, yang bagian kedua adalah setelah mereka pelatihan, karena pelatihannya sebenarnya hanya cuma 5 hari, hari ke-6 ke-7 kita paksa mereka jualan tiket. Oh jadi berbayar? Langsung praktek, langsung berbayar. Karena kita ingin menunjukkan ke mereka bahwa apa yang mereka pelajari, apa yang mereka punya, it's worth to sell. Dan itu bisa menjadi source of revenue buat mereka. Boleh dibantu untuk videonya? There is so much variety, biodiversity trainer. in this island, and it's quite rich on very long-lasting traditions also behind their food, their ingredients. Food always comes from nature here, and behind every single ingredient there is also landscapes. Tarian-tarian tradisional, tenun ikat, agrowisata, itu yang menjadi highlight kami di Watu Blati. Dan sekarang kami mencoba lagi dengan kuliner, makanan-makanan khas. Kami coba menggali dan memperkenalkan kepada wisatawan yang datang ke Watu Blati. And they cook, and every single village or culture they cook in their own ways. So there is a huge culture to be displayed also in the right way. Benar-benar orang datang ke sini nanti bisa melihat bahwa tidak hanya alam yang indah, tapi juga kebudayaannya dan makanannya yang menjadi melengkapi itu. Jadi nanti wisatawannya pulang, dia benar-benar puas dan mendapatkan pengalaman yang tidak terlupakan. Flores sangat unik karena produk-produk yang dihasilkan di sana itu sangat terpengaruh oleh karakter tanah, udara, air, dan itu memiliki intensitas kualitas rasa yang sangat luar biasa. Dan tentunya bahan yang baik akan menghasilkan produk yang luar biasa. Nah, proses Wow. pembelajaran ini. Tepuk tangan nih teman-teman. Luar Proses biasa. pembelajaran ini menarik selama 5 hari. Kenapa kita hadirkan salah satu trainer kita itu memang ahli di community based tourism. Martin Vera itu chef dari Argentina tapi yang dia jadi pengajar dan researcher di University of Science Gastronomy di Italy. Kebetulan dia sedang sabbatical, kemudian dia volunteering dan dia akhirnya sini aku bikinkan kurikulumnya untuk yang di Flores gitu kan. Nah, jadi sebenarnya proses itu menarik. Kenapa? Karena mereka kadang-kadang tidak bisa menghargai apa yang mereka punya. Mereka Mereka tuh merasa nggak apa tahu yang ya. mereka punya tuh nggak worth it. Itu karena inferiority complex. Inferiority complex. Nah, kenapa akhirnya kita paksa mereka untuk begitu pelatihan langsung hari ke-5 ke-6 kita jualan tiket. Itu proses untuk menentukan harga tiket tuh menarik. Karena gini, saya bilang gini, paling nggak jual 500.000. Oh tidak bisa mama, terlalu mahal itu, kami tidak enak hati. Itu kan bahan-bahan kita ambil dari kebun, tidak ada harganya gitu kan. Nah terus aku bilang, udah karena mereka ngotot ya sudah kita oke lah gitu fine 350.000. Tapi tadi waktu sempat lihat nggak ada tamunya yang saya minta pegang mic. Ya, ya. Karena saya challenge, saya tanya untuk dia jawab di depan semua peserta pelatihan kami komunitas itu. Kalau kamu harus bayar ini seharusnya kamu bayar berapa? Mereka bilang 750.000. Wow, 3 kali lipatnya. 3 hampir kali ya. lipat, Wow. hampir 3 kali lipat. Betul, value Nah, add-nya di situ jauh banget. akhirnya mereka dengar sendiri. Oh, ternyata value-nya seperti itu ya, gitu. Karena tadinya mereka tidak menganggap bahwa apa yang mereka punya segitu udah mahal. Kemudian ada itu dilema kedua. Dilema keduanya begini, kalau kita
tourism, pariwisata, itu kan menunya harus dikit-dikit ya. Gitu nggak bisa banyak-banyak karena mereka pengen icip-icip. Biar dapat semua gitu ya. Orang kampung nggak bisa, mereka bilang tidak sopan. Dia bilang jeplokin banyak di piring, padahal menunya ada 14, bayangkan. Ya kan dari 1 sampai 14 bisa pingsan itu kan. 14 Nah, course tapi full gitu ya. Nah terus tapi saya bilang dia bisa mama kecil-kecil aja. Oh tidak baik itu, mereka sudah bayar. Masa kita kasih makan seperti kucing gitu kan. Tidak mungkin itu gitu kan. Nah terus akhirnya kita cari jalan tengah. Jalan tengahnya adalah oke gini, taruh dikit-dikit karena jangan sampai nanti terbuang mubazir kan. Gini taruh kecil-kecil tapi nanti ada yang muter. Siapa yang mau nambah, siapa yang mau nambah. Oke akhirnya mereka sepakat gitu kan. Itu udah selesai. Ada problem ketiga. Problem ketiga kan kita ngajarin mereka bagaimana bernarasi. Karena kalau Public speakingnya gitu ya. karena kalau cuma makan enak, bisa di restoran-restoran di Jakarta pun udah banyak tuh restoran yang mengangkat dari berbagai wilayah di Indonesia. Tapi otentitas itu kan datang pada saat mereka bercerita, ya kan? Kemudian mereka bilang tidak boleh mama, tidak boleh gimana. Tabu orang sedang makan kita berbicara. Tidak boleh itu. Aku bilang kalau mereka cuma makan doang ngapain juga ke sini gitu kan istilahnya gitu. Nah akhirnya kita cari jalan tengahnya lagi. Jalan tengahnya sebelum menu keluar mereka cerita dulu. Begitu makan kita berhenti bicara. Jadi tetap menghargai kearifan lokalnya. Betul. Tapi Nah tetap jadi proses message-nya tetap pembelajaran sampai. itu sebenarnya two ways. Gitu kan gitu. Nah jadi termasuk di dalam memilih menu yang tadi kita tidak mau mengurangi authenticity. Tapi kita pilih. Ini nanti tamunya siapa? Kita tanya sama hotelnya. Oh tamunya kebanyakan orang Perancis sama Jerman. Ya udah berarti kita pilih dari sekian banyak menu itu kita pilih yang paling cocok untuk karakteristik Isbatnya lidah mereka. Wow. Interesting banget ya teman-teman ya. Jadi di balik itu semua ternyata ada banyak sekali proses yang melibatkan aku bukan bilang multi stakeholders lagi bahkan. Jadi benar-benar journey from farm to table itu tuh ada banyak proses di belakangnya. Ekosistem. Ekosistem. Ekosistem itu harus dibangun supaya budaya food culture kita itu bisa benefiting semuanya gitu. Oke. Nah mungkin terakhir nih Mbak ya sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab. Untuk teman-teman atau audiens atau mungkin generasi muda yang memang sekarang sedang menekuni dunia yang sama ya, kulineri dan mungkin ada sedikit keterkaitannya dengan bagaimana mereka memperkenalkan, bagaimana mereka melakukan storytelling dan berdiplomasi juga gitu ya. Karena aku juga lihat teman-teman yang berada di luar, mereka pun juga sebenarnya secara tidak langsung sedang melakukan itu. Tapi mungkin untuk yang memang ingin menekuni ini lebih dalam lagi, ada mungkin pesan ataupun mungkin tips dan learning yang mungkin selama ini sudah dilakukan oleh Nyonya Ade dan juga Mbak Heli mungkin buat teman-teman di sini juga dan juga nanti buat audiens kita nanti yang menyaksikan rekaman ini. Kira-kira apa sih yang menjadi key message untuk mereka, learningsnya mereka tuh apa? Genuine sih. Jadi belakangan ini hampir semua usaha selalu bilang storytelling adalah hal yang seksi untuk ditambahkan. Tapi tidak semuanya storytelling itu berhasil. Karena kadang-kadang aku lihat memang dibuat-buat. Dan ini jadi nggak natural ya? Iya, jadi hanya ditambahkan untuk orang jadi lebih ke kasihan terhadap siapa pelaku di belakangnya. Bukan tentang kehebatan si pelaku ini sendiri. Sementara kan yang kita butuhkan bukan, oh kita beli karena kasihan. Kita beli karena memang produknya baik dan memang diolah dengan sangat baik. Jadi aku rasa kita perlu memetakan ketika sebuah produk dibuat, asalnya dari mana, dibuat dengan cara apa. Kalau kita ada tambahan tentang pribadi si pelaku ini, boleh ditambahkan, tapi bukan itu mainnya. Jadi bukan poverty porn-nya yang diangkat ya. Yes, betul. Tapi genuinity of the story behind Betul. it. Baru dari situ mengemas dengan baik supaya saling membantu. Baik. Kalau Boleh, dari saya sebenarnya gini, Indonesia tuh sangat beruntung. Kita itu punya aset yang luar biasa. Jadi buat teman-teman yang mau masuk kuliner atau mau mengembangkan lebih jauh, yang pertama my suggestion adalah coba gali dari sisi keanekaragaman hayati pangan kita. Karena keberagaman kita lah yang membuat kita tuh seksi. Yang kedua adalah coba gali dari sisi food culture-nya. Saya ambil kasih contoh begini, saya rasa semua udah pernah makan bunga kecombrang ya. Oh Ya iya. kan? Bunga kecombrang, everybody I think di sini udah tahu. Di Costa Rica, bunga kecombrang itu salah satu iconic flower mereka. Dan itu kalau ada acara-acara pernikahan dan lain-lain itu selalu menjadi ornamental. Tapi mereka nggak tahu itu bisa dimakan. They don't know that it's an edible flower. Gitu. Jadi waktu saya ambil bunganya, saya cincang-cincang, kasih cabai, kasih minyak, kasih garam, mereka pada ngeliatin kamu ngapain? Mau dimakan? Emang bisa dimakan. Itulah letak indigenous knowledge kita. Orang-orang kita itu tahu persis mana yang bisa dimakan, mana yang nggak bisa makan. Sama-sama bunganya ada. Tapi ternyata di budaya lain mereka tidak tahu bahwa itu bisa dimakan. Brazil punya kelapa banyak,
ya kan? Tapi mereka tidak tahu bagaimana membuat gula kelapa. Karena kalau di Indonesia itu yang kayak di Banyumas, begitu lahir di Barat kayaknya udah bisa naik tuh pohon kelapa untuk ngambil si bunga nira Ya, dari bunganya. betul. Gitu. Nah jadi itu aset dua. Yang ketiga itu adalah temukan daya pembeda yang kemudian menjadi brand value. Gitu. Dan itu seringkali juga harus dikombinasikan dengan inovasi. Yang satu kedua ini kan aset dasar. Kemudian untuk bisa menjadi daya pembeda kita sebagai bisnis kita harus ditambahkan inovasi. Nah baru kemudian kita akan menemukan authenticity. Nah kemudian storytelling dan bagaimana kita bercerita itu adalah di ujung. Tapi silahkan bisa dicek. Javara belum pernah sekalipun kita menjual kemiskinan. Produk kami semuanya dari remote and rural Indonesia. Tapi belum pernah sekalipun kami menjual kemiskinan. Justru yang kami sebut, yang kami jual adalah kehebatan mereka. Kami selalu mengatakan posisi kami ini kayak artis manajer. Kami manajernya, mereka artisnya. Tugas manajer adalah mencarikan panggung yang layak untuk produk mereka yang memberikan hasil yang baik dan fair untuk mereka gitu. Nah jadi elemen kelima, ini sebenarnya elemen masa depan adalah sustainability. Embrace aspek sustainability karena sooner or later dunia kita udah sakit gitu kan. Jadi semakin ke sana market kita akan demanding. Kenapa tiba-tiba Javara bisa booming ekspor? Karena kita datang dengan the right pitch. Flavornya pas, kualitasnya oke, narasinya menarik, tetapi juga elemen sustainability ikut masuk. Wow, menarik banget Mbak. Tapi ini ada sedikit fun fact mengenai kecombrang ya. Di Second Floor Coffee Cikajang itu bahkan kita bikin 5 menu basisnya kecombrang. Dan itu akhirnya banyak banget customer kita yang datang tuh malah nanya, ini kenapa sih semuanya serba kecombrang? Karena tadi begitu kita ketemu chef yang memang punya passion yang sama, gue pengen experience di sini berbeda. Dan turns out ternyata bener. Yang tadinya mungkin gak tertarik gitu ya. Mereka akhirnya nyobain semua. Lodeh kecombrang, nasi goreng kecombrang, nasi bakar pakai kecombrang 3 macam. Dicobain semua akhirnya sama mereka. Dan kalau kita coba lihat bahwa genuinity, memahami karakter, kemudian tadi ngomongin sustainability, berarti ini yang akan menjadi future of the industry gitu mungkin ya Mbak ya, kalau aku boleh bilang gitu. Karena kalau kita lihat makin kesini sebenarnya orang-orang mulai realize bahwa back to nature tuh is the right way to live your life gitu kan. Sehingga Indonesia ini sebagai negara yang sebenarnya kaya banget, punya opportunity. Dan juga mungkin ini opportunity juga buat teman-teman yang sedang memulai journey-nya di industri ini untuk mulai masuk ke sini. Nah sebelum aku tutup sesi hari ini, aku pengen ada teman-teman yang wow sudah langsung nanya nih, ada beberapa pertanyaan. Mungkin bisa dibantu dari panitia untuk menyediakan mic-nya. Boleh silakan Mbak yang berkerudung putih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sebelum bertanya saya terima kasih buat Ais ya. Acaranya keren banget gitu. Akhirnya saya bisa dapat knowledge gitu tentang masalah makanan gitu. Nah yang saya tertarik dengan tema kali ini adalah storytelling ya. Karena tidak semua orang itu bisa untuk memberikan cerita gitu yang menarik untuk orang gitu. Nah saya tertarik gitu Mbak, gimana caranya gitu, saya dari Cirebon gitu kan, pengen mungkin langsung aja aku nodong nih nanti kalau ada kegiatan saya ingin mengundang Mbak gitu. Karena saya mungkin akan memberikan promosi tentang storytelling seperti apa untuk anak-anak muda, itu satu. Nah terus kepada Ibu yang di tengah, ini masalah makanan juga kan ketika Ibu mengkampanyekan ke luar negeri itu berarti kan seperti diplomasi ya Bu ya. Diplomasi budaya melalui makanan seperti itu. Nah, saya dari Cirebon apakah bisa gitu makanan Cirebon kan banyak banget ya yang saya lihat itu terasimilasi budaya dari China. Karena Sunan Gunung Jati itu kan istrinya dari Cina, Ontin. Jadi banyak makanan-makanan kayak tahu gejrot, terus empal gentong, terus yang lainnya itu kan sebenarnya enak banget. Aku ngerasa Cirebon tuh banyak banget kuliner yang enak gitu kan. Belum kerupuk-kerupuk melarat gitu namanya. Mungkin saya usulkan bisa diangkat gitu food kuliner dari Cirebon untuk kegiatan dari Ibu gitu misalnya. Ada kegiatan di luar negeri, saya mungkin akan bisa membantu gitu kan untuk memberikan informasinya. Terus yang ketiga terkait dengan makanan. Makanan itu kan terbuat dari rempah juga. Apakah bisa juga diselipkan untuk minumannya Bu gitu. Misal jamu.
jamu Indonesia itu kan enak ya istilahnya, rempah-rempah Indonesia juga, jamu juga bisa terbuat dari rempah gitu. Apakah bisa diselipkan gitu Bu minumannya? Tadi saya kurang melihat gitu. Karena saya juga ada jamu juga, bisnis jamu juga namanya Jazz Herbal gitu. Yang mana kemasan aku tidak hanya yang ready to drink tapi yang kayak yang masih kering gitu loh, Simplicia gitu. Jadi nah itu kan sebenarnya Indonesia punya kekayaan sumber daya terkait dengan jamu juga gitu. Apakah itu bisa dikombinasikan atau dikolaborasikan? Terima kasih. Iya, mungkin yang pertama Nyonya Ade dulu ya mengenai storytellingnya gitu. Storytelling. Ya. Banyak orang suka tanya kalau storytelling itu mulainya dari mana? Suka nggak tahu mulai. Kalau buatku yang paling mudah adalah menanyakan. Bayangkan kita jadi orang lain, mereka mau tahu apa tentang kita. Mereka mau tahu apa tentang makanan misalnya khas Betawi. Pertanyaan-pertanyaan itu kita buat sendiri yang kita jawab dalam bentuk storytelling. Jadi misalnya di Jakarta itu apa sih keunikannya? Karena orang taunya kalau Jakarta kayak melting pot, segala macam makanan ada. Tapi bagaimana dengan makanan khas Betawi itu sendiri? Namanya apa, isinya apa, dapat dari budaya mana. Karena ternyata kita punya makanan-makanan yang merupakan akulturasi budaya Cina dan Arab. Itu banyak banget di santapan Betawi. Dari situ kita mulai cerita. Nah nanti kalau misalnya untuk acara berikutnya tinggal langsung kabarin aja. Thank you. Nah, itu udah dikasih clue tuh. Jadi boleh nanti ya di-invite buat collaboration. Nah, mungkin untuk yang kedua dan ketiga tadi ya untuk Mbak Heli. Iya, sebenarnya kalau mau bisa saja, nggak ada yang nggak bisa. Mau Cirebon, mau daerah manapun bisa. Tapi saya akan tanya balik, entrepreneurnya siapa? Karena kami ini kan adalah ekosistem yang memfasilitasi entrepreneur-entrepreneur desa untuk bisa masuk ke pasar yang lebih luas. Manajer artis tadi itu Mbak ya. Nah, tapi kan sebagai manajer artis, saya ke talent scoutingnya kan selalu nanya gini, apa yang membedakan dengan punya orang lain? Tadi bukan Talentnya. bilang jamu, semua orang bilang bikin jamu, punya ibu bedanya apa? Jadi kita selalu akan menggali terus apa yang menjadi daya pembeda. Karena itu in business at the end of the day, if we want to stand out from the crowd, kita harus ada daya pembedanya. Nah jadi oke, Simplicia, semua orang punya Simplicia, how to make it different. Terus terang saya impress banget nih sama kopinya Second Floor ini kan. Thank you banget gitu. loh Mbak. Karena ada Thank you kopi banget. yang dengan rose, dengan mango, dengan tadi juga ada yang spices gitu. Kenapa? Karena pasar juga mereka perlu melihat sesuatu yang ada lebih palatable ya, sesuai dengan lidah mereka gitu. Nah jadi di situ perlu adanya yang namanya inovasi tadi gitu. Nah jadi mungkin saya tidak akan bisa menjawab, kita sebenarnya mengangkat budaya dari mana aja, dari Aceh sampai pelosok suku Moy di Papua kita angkat. Karena ada entrepreneurnya, ada entrepreneur yang bilang yuk Bu let's do it. Dan we do it gitu kan. Tapi kalau enggak kan enggak mungkin kita yang kelayapan di daerah. Karena pelaku itunya utamanya, championnya itu adalah artis-artis tadi. Dan memang mereka harus punya motif untuk memperkenalkan itu juga ya Mbak Heli ya. Sehingga nggak cuma kita yang narik-narik nih gitu ya. Tapi mereka juga punya passion untuk memperkenalkan itu gitu ya. Betul. Nah memang kebetulan kenapa kami banyak di Indonesia Timur dan di pulau-pulau terpencil karena kesempatan mereka lebih sedikit dibanding teman-teman yang di Jawa gitu. Nah jadi bukan karena selalu ditanya kenapa kebanyakan di luar, ya karena memang mereka tidak memiliki kesempatan yang sama seperti di Jawa gitu. Nah mungkin sedikit tips juga buat teman-teman ya, kalau tadi mengimbris tadi yang saya sebutkan tadi 5 pilar tadi. Nah sekarang ini kita jadi seksi sekali untuk hotel-hotel bintang 5. Saya baru pulang dari Bali, kolaborasi dengan Apurva Kempinski, kita mengangkat jamuan inspirasi Majapahit. Sebelumnya saya membuat Borobudur dari relief to table. Jadi bukan farm to table tapi dari relief Borobudur to table. Kemudian sebelumnya juga kita membuat yang Sriwijaya. Nah jadi intinya begini, pada saat kita mau mengangkat daya pembeda, coba gali dari sejarah kita. Gitu. Tetapi dikombinasi dengan standar tadi itu akan membuka pintu yang lebih luas. Contoh Simplicia ya Bu, Simplicia itu ada problem terbesar Bu yang hampir kita sering temuin, jamuran. Keringnya udah bagus nggak? Gitu kan, seperti hal-hal yang seperti itu harus diselesaikan. Wow, thank you banget nih Nyonya Ade, Mbak Heli. Mudah-mudahan bisa menjawab dan nanti mungkin pada saat mau ada kolaborasi bisa nanti menghubungi Nyonya Ade dan juga Mbak Heli ya dari Jafara. Mungkin kita masuk ke pertanyaan kedua ya. Dari mungkin tadi Mbak, mungkin saya kasih ke Mas yang di tengah dulu ya. Silakan. Dari depan mungkin ya.
Oh, oke udah ada nih. Baik, selamat siang Ibu Heli dan Ibu Ade, menarik sekali materinya. Perkenalkan, sama saya Reno, saya Food Technologist dari UGM, jadi dari Jogja ke Jakarta ini untuk datang di sini. Wow, thank you banget. Kasih tepuk tangan dong nih. Ini benar-benar niat banget nih kesini berarti nih. Betul. Nah, saya pertanyaannya ada dua ya. Jadi yang pertama, bagaimana produk unik lokal itu bisa naik level Ibu? Kalau di sana itu tidak ada SDM marketing, branding atau manajer yang Ibu sebutkan tadi. Jadi mereka ini pinter, buatnya itu pinter gitu. Tapi kurang bisa untuk memasarkan itu. Karena kami ini punya komunitas Ibu di kelompok wanita tani di Pakeminangun, Jogja. Daerahnya itu bakal dikembangkan jadi pusat wisata kesehatan dan salah satu penghasil cabai rawit terbesar di Yogyakarta. Di sana kita punya produk unik namanya Cirela Ibu, itu sirup dari cabai rawit dan juga bunga rosella. Ini produk ini lahir ketika kami KKN sebagai mahasiswa, kita melihat bahwasannya petani cabai ini cukup kesulitan karena pendapatannya tergantung pada harga cabai rawit yang fluktuatif. Sehingga kita carikan opsi ketika cabai itu harganya rendah, itu gimana sih cara kita supaya menaikkan value-nya dari si cabai itu. Sehingga produk ini lahir ketika kami KKN. Nah, di sini kami jalan, produknya udah ada, diterima oleh pemerintah, izin edarnya juga sudah diurus. Namun sekarang ini sedang stuck Ibu, sudah setahun jalan, stuck karena tidak berjalan pemasaran dan juga penjualannya. Sehingga mereka juga mau buat gimana cara jualnya gitu. Jadi mereka cukup bingung di sana. Nah, itu kami ingin tahu dari solusi dari Javara apakah bisa terkait dengan hal itu. Kedua, kami ini lulusan food tech ini juga belajar Ibu di kampus soal gastrodiplomasi ya. Saya jadi ingat salah satu legenda di UGM namanya Ibu Murjiato Garjito. Itu beliau juga dosen kami. Nah, semisal food tech kami ini ingin berdiplomasi ya Ibu lewat makanan, itu apakah ada cara gitu untuk kami bergabung dengan Javara? Mungkin itu dua pertanyaan saya, terima kasih. Begini, ini pertanyaan yang sangat common dari hampir semua UKM yang mengatakan, Bu saya bisa produksi tapi saya nggak bisa jualan. Mohon maaf saya akan menjawab 3 hal, kenapa nggak bisa jualan. Satu, bahwa mungkin produknya kualitasnya tidak cukup bagus. Mungkin udah sirup, tapi mungkin sirupnya daya tahannya kurang bagus atau cita rasa kurang balance, ya kan? Tadi kombinasi, tadi ya itu satu pilihannya isunya adalah produknya itu kurang bagus. Yang kedua adalah produknya tidak cocok dengan segmennya. Dipasarkan di Jogja, yang orangnya suka manis, terus dikasihnya sirup plus cabai, masih nggak kebayang. Ya, jadi gini Bapak Ibu ya, kalau kita bicara inovasi, daya pembeda penting, tapi jangan waton beda. Kalau yang bukan bisa bahasa Jawa, waton beda itu jangan asal beda. Karena daya pembeda harus relevan dengan marketnya. Nah, ketiga ada kemungkinan barangnya kualitasnya bagus, sebenarnya penentuan segmentasinya udah pas, komunikasinya yang tidak pas. Gitu. Nah, tetapi saya ambil contoh karena saya bekerja dengan banyak sentra cabai. Saya bilang gak usah yang aneh-aneh. Kebutuhan terbesar cabai yang bisa diisi untuk menjawab harga produk cabainya jatuh adalah buat pasta cabai. Karena pasti cabai itu dipakai di semua restoran Minang ya, semua restoran akan pakai, nggak usah ribet-ribet. It's not a rocket science. Sometimes solusi inovasi kita tidak harus melibatkan sesuatu hal yang aneh, saking anehnya sampai mengedukasi pasarnya susah gitu. Nah, kita lihat pasar butuhnya apa yang terbesar, selesaikan di situ. Itu nggak akan susah memasarkan kalau larinya ke pasta cabai atau bubuk cabai atau saus cabai. Itu pasarnya masih sangat besar gitu. Nah, kita ada mitra-mitra petani yang kita bantu untuk inovasi, jadi diselesaikan langsung di tempat koperasi petaninya, keluarnya udah bubuk cabai, udah keluarnya saus cabai, udah keluarnya udah pasta cabai. Dan itu mereka nggak ada isu pemasaran. Jadi mungkin kalau saya boleh highlight, fokusnya adalah value add product tapi yang generic enough untuk bisa diterima di semua jenis market dulu gitu ya, sehingga ada constant demand untuk ke situ ya. Oke. Nah, tadi yang pertanyaan yang terkait dengan bagaimana mahasiswa bisa berdiplomasi. Ya. Sebenarnya create event, create activation gitu. Kalau mau kolaborasi bisa-bisa saja gitu kan. Tetapi harus ada diplomasi itu artinya selalu terkait dengan event
Ya. gitu. Nah, jadi harus ada aktivasi-aktivasi yang dilakukan untuk memungkinkan ada panggungnya gitu. Harus ada panggung di mana diplomasi itu bisa dilakukan. Apakah membuat festival kuliner atau membuat pop up event atau membuat paket wisata seperti Mbak Ade, itu adalah bagian dari bentuk-bentuk bagaimana diplomasi itu bisa dilakukan. Jadi mungkin simple pointnya bisa participate dulu gitu ya. Participate di salah satu event, coba memperkenalkan, get recognition, sehingga akhirnya ada opportunity untuk create another event or even participate to another event. Oke. Nah teman-teman, kebetulan karena waktu kita sudah habis, jadi nanti mungkin setelah ini apabila ada yang mau bertanya lagi, ngobrol, kita ada di booth Second for Coffee. Jadi buat teman-teman yang mau nyobain Second for Coffee dan mungkin nanti mau coba ngobrol sama Nyonya Ade dan Mbak Heli selama masih ada di venue, nanti feel free untuk bisa reach out ke sini. Dan mungkin untuk menutup sesi kita pada sore hari ini, balik lagi bahwa Indonesia adalah sebuah negara yang punya banyak sekali keragaman hayati gitu ya. Jadi kalau kita ngomongin dari storytelling sampai diplomasi, itu semua bisa connect. Tinggal bagaimana kita memanfaatkan opportunity ini sebagai salah satu pelaku di industri ini dan bagaimana mempertemukan market yang tepat. Nah mungkin itu dari saya. Terima kasih atas perhatian dan kehadiran teman-teman. Mudah-mudahan ini akan jadi sesi yang sangat bermanfaat buat teman-teman dan sampai ketemu di sesi berikutnya. Terima kasih.